Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Susuk Berkarat, Pembalasan Sang Mantu Pak Kades. Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kisah ini berawal di sebuah desa di Jawa Barat. Desa yang berpenduduk tidak terlalu padat, membuat suasana sehari ini nampak tenang. Alam yang belum banyak tersentuh kehidupan kota, belum banyak polusi udara, dan belum ada yang namanya limbah pabrik. Penduduk desa itu pun masih jarang yang memiliki kendaraan bermotor. Kalaupun ada, mungkin hanya orang-orang yang kelas menengah ke atas saja. Sebab memang pada kenyataannya, sebelum tahun 80-an, kendaraan seperti mobil atau motor terbilang kendaraan mewah. Mayoritas warga setempat hanya memiliki sepeda, itu pun sudah dibilang mampu. Sebab masih banyak orang yang belum bisa untuk membeli sepeda. Karena zaman itu masih terbilang zaman normal. Normal dalam artian sudah merasa cukup apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Asal bisa makan dan tidur nyenyak dan bisa bermimpi indah. Desa itu dipimpin oleh seorang kades yang sangat dihormati. Kemanapun dia lewat, pastilah semua orang menyapanya. Namun ada sikapnya yang kurang baik yang ia tonjolkan kepada masyarakat. Sebagai seorang pemimpin sebuah desa yang memiliki rakyat ataupun penduduk mayoritas miskin, dia terlihat terbilang berlebihan. Kades yang bernama lengkap Surinto Panjita ini tidak pernah berjalan kaki. Dia lebih suka mengendarai mobil sedan Corona yang pada masa itu terbilang cukup wah. Ia hanya membuka kaca mobilnya jika ada orang yang mengangkat tangannya tanda hormat, hanya mengangguk tanpa menjawab. Begitupun jika di rumahnya yang selalu tertutup rapat. Pak Kades jarang terlihat, sekalipun ada seorang warga yang membutuhkan pertolongan. Rumahnya 2 lantai, dengan alas lantai terpasang ubin berukuran besar. Jendela berukuran besar dengan kaca gelap, sehingga orang tidak bisa melihat dari luar. Pak Kades mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Caraka, dan adiknya bernama Ramli. Caraka sudah memiliki seorang istri yang bernama Siti Sundari. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang bayi mungil berusia 5 bulan. Sedangkan Ramli masih lajang. Kedua anak Pak Kades ini adalah orang malas alias tidak pernah bekerja. Caraka, meskipun sudah beristri dan sudah punya anak, dia masih tetap jadi pengangguran berat. Kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecilnya masih dari orang tuanya. Begitupun dengan adiknya Ramli. Pemuda itu sering membuat onar. Dia sering mabuk-mabukan, minum-minuman. Dia juga sering bikin keributan. Sepertinya dia selalu membanggakan jabatan orang tuanya, sehingga orang segan dan enggan berurusan dengan dia. Peristiwa tragis, Caraka sering uring-uringan manakala melihat Damar, seorang pemuda yang sukses hidup di Jakarta sebagai penjual bebek goreng, yang kini telah menjadi bos dan mempunyai anak buah dalam mengembangkan usaha dagangannya itu.
kenapa Caraka meski uring-uringan melihat Damar. Pasalnya, Damar bila pulang mudik selalu membawa motor gede yang belum pernah ada di kampung itu. Mungkin motor punya Damar itu hanya ada dalam mimpi pemuda kampung, termasuk Caraka itu. Menurut Caraka, dia itu kan anak kades, masa kalah sama si Damar yang hanya penjual bebek goreng. Aku harus bisa punya motor seperti itu. Bapak aku kan orang kaya, dia pasti mau belikan aku motor. Tapi kalau enggak, Caraka berkata pada diri sendiri. Dia benar-benar telah terobsesi dengan motor gede kepunyaan si Damar. Maka ia pun memberanikan diri meminta kepada ayahnya. Caraka, walaupun ayahmu ini seorang kades, mana mungkin ayah bisa membeli motor seperti itu yang harganya mahal. Gaji ayah itu tidak seberapa, nak. Belum lagi, ayah juga harus menanggung biaya hidup keluarga kamu. Seharusnya kamu itu bekerja. Kamu kan sudah punya keluarga sendiri. Masa harus terus-menerus menggantungkan hidup sama ayah? Ayah bingung dengan kalian. Kamu tidak pernah mau kerja. Begitu juga Rampli. Dia sering membuat ayah kesal. Selalu saja bikin onar, kata Pak Kades, mengungkapkan kekesalannya. Kemudian masuk ke dalam kamarnya. Sikap Caraka kini semakin dingin. Setelah ayahnya menolak permintaannya, bahkan menohok perasaannya dengan mengatakan dirinya hanya menyusahkan sang ayah. Mas ini kenapa sih? Sejak kemarin, kulihat mas itu kok uring-uringan melulu. Aku kesal sama ayah. Memangnya ayah kenapa? Aku minta motor sama ayah. Dia malah bilang macam-macam. Aku pemalas lah, pengangguran lah. Dia kan seorang kades. Masa cuma beli motor saja dia nggak mampu? Malu-maluin aja. Apa yang dikatakan oleh ayah itu benar kok mas. Seharusnya mas itu sebagai rumah tangga buat aku dan anak kita. Mas itu bekerja loh, menafkahi aku dan anak kita, bukannya menjadi beban ayahmu, mas. Oh, jadi kamu juga sudah berpihak pada ayah dan selalu menyalahkan aku. Aku bukan membela ayah, mas. Tapi itu memang fakta. Kalau kamu ini cuma seorang pengangguran, ya sudahlah, mas terima saja kata-kata ayah. Kamu jangan bikin aku tambah emosi. Diam, dan jangan berceloteh lagi. Dasar perempuan tak berguna. Seharusnya kamu membantu membujuk ayah agar dia membeli motor buat aku. Dan ini juga demi kamu. Demi aku kamu bilang. Aku tidak membutuhkan motor. Yang aku butuhkan dan yang aku inginkan ialah bagaimana rasanya bisa menikmati nafkah orang suami dari hasil keringatnya sendiri, bukan sebagai pengemis atau benalu orang tua. Sudah cukup, atau aku akan membuat kamu menyesal. Caraka mengangkat tangannya untuk menampar istrinya itu. Ayo pukul mas, pukul aku. Aku memang sudah menyesal mempunyai suami pengangguran seperti kamu, teriak istrinya dengan lantang. Plak! Tamparan tangan Caraka mendarat di pipi sebelah kanan istrinya. Wanita itu meringis tapi tidak mengaduh. Bahkan dengan berani dia menantang agar suaminya memukulnya lagi. Caraka terdiam, menunduk, dan membiarkan istrinya terisak. Caraka sadar dan di dalam hatinya mengakui apa yang telah diucapkan istrinya itu benar. Namun pikiran dan akal sehatnya sudah tertutup rasa gengsinya yang tinggi. Dalam ingatannya hanya ada sebuah bayangan sebuah motor gede. Hampir semalaman dia tidak bisa tidur. Otaknya terus berputar, berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang dan uang. Caraka mencoba membicarakan hal ini kepada ibunya. Namun hasilnya sama saja. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang kecuali malam menjelang dini hari. Caraka mengendap-endap
memasuki kamar orang tuanya yang kebetulan tidak terkunci. Membuka satu demi satu laci di meja kerja ayahnya, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Matanya tetap mengawasi kedua orang tuanya yang tengah terlelap. Langkahnya bergerak mendekati lemari pakaian. Saf demi saf ia geledah, dan pada saf paling bawah di lemari itu, dia melihat sebuah kotak perhiasan. Dengan dada berdebar, dia membuka tutup kotak yang terbuat dari perunggu itu. Matanya terbelalak lebar seketika. Seperangkat perhiasan emas membuat mulutnya menganga lebar. Wah, emas. Kurasa ini pasti laku mahal jika aku jual nanti. Serunya dalam hati. Dia membungkus semua perhiasan itu dengan sapu tangan yang semula ia gunakan sebagai penutup wajahnya. Perlahan ia kembali menyimpan kotak kosong itu pada tempatnya. Kemudian keluar meninggalkan kamar orang tuanya. Tapi ia kurang teliti. Laci dalam staf lemari itu kurang tertutup rapat, sehingga pintu lemari itu belum tertutup dengan benar. Dan ada sepasang mata yang memperhatikannya di balik rak piring. Pagi harinya, Ibu Ranti, istri Pak Kades, terkejut dan heran melihat pintu lemari yang tidak tertutup rapat. Apalagi setelah melihat posisi baju-baju yang sudah agak berantakan. Dan terkejutnya semakin menjadi-jadi ketika ia menyentuh kotak perhiasan menjadi ringan. Cepat dia membukanya. Loh, kok kosong? Serunya dengan kaget, dan ia pun membangunkan suaminya. Ada apa toh, Bu? Mengganggu saja. Pak Kades terpaksa bangun dengan malas. Ini loh, Pak. Perhiasan ibu hilang semua. Jangan-jangan rumah kita semalam kedatangan pencuri. Pak Kades langsung bangun dari tempat tidurnya dan mulai mengecek semuanya. Dari lemari pakaian, laci meja kerja, sampai pintu depan, samping, dan belakang. Ternyata semua aman, masih terkunci rapat. Lalu mengapa lemari itu terbuka dan siapa yang mengambil perhiasan istrinya itu? Sementara itu, Caraka yang tengah berhasil mengambil perhiasan ibunya segera masuk kamar. Kebetulan saat itu istrinya tengah terjaga, sehabis menyusui anaknya. Caraka diam di ambang pintu. Dia bingung apa yang harus ia katakan pada istrinya bila bertanya. Namun pikiran yang bertentangan dengan akal sehatnya memaksa Caraka untuk mengatakan hal yang ia lakukan. Dari mana saja sih, Mas? Anak kita nangis sejak tadi, tapi kamu gak muncul-muncul. Aku tuh capek, Mas. Dari pagi ngurusin keluarga ini. Dari memasak, mencuci, sampai membersihkan halaman. Sedangkan kalian, kamu dan adikmu sama saja. Tanya istrinya, melihat keraguan Caraka. Sudah. Pokoknya besok pagi kamu harus menjual perhiasan ini, kata Caraka sembari memperlihatkan perhiasan milik ibunya. Loh, ini punya ibu kan? Kenapa kamu mengambilnya, Mas? Tidak, aku tidak mau menjualnya. Aku tidak mau bekerja sama dengan pencuri. Terserah apa kata kamu. Yang pasti aku butuh uang itu. Dan tanpa berbicara panjang lebar, Caraka pun menggelar alas di lantai untuk tidur. Sebelum berangkat ke kantor, Pak Kades segera mengumpulkan anggota keluarganya. Bagai orang yang tak bersalah, Caraka hadir lebih dulu bersama istrinya. Sementara Ramli seperti malas, dia datang di paling akhir. Aku segera mengumpulkan kalian di ruangan ini, sebab ada yang aku tanyakan kepada kalian. Dan kalian harus menjawabnya dengan jujur. Paham? Semalam, ada yang berani masuk ke kamar ayah dan ibu. Ibu kamu kehilangan semua perhiasannya. Aku pikir rumah kita kedatangan pencuri. Tapi setelah ayah cek, baik pintu atau jendela, semuanya dalam keadaan terkunci rapat. Jadi hanya satu kemungkinannya, yaitu satu dari kalian bertigalah
yang mengambil perhiasan ibu. Nah, siapa yang telah berani masuk ke kamar ayah tanpa izin dulu? Kamu, Caraka. Aku tidak melakukan hal setolol itu, ayah. Sebab ayah sendiri bilang tidak punya uang untuk membelikan aku motor. Ya sudah, aku terima saja nasib kalau diriku anak seorang kades yang miskin. Jawab Caraka begitu menohok hati ayahnya. Bagus kalau kamu sudah tahu kalau ayahmu kades yang miskin. Pak Kades berkata dengan nada sinis. Kamu, Siti, apa kamu yang telah mencurinya? Lanjut Pak Kades kepada Siti Sundari. Siti Sundari hanya terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa. Andai dia jujur, maka suaminya pasti akan sangat marah padanya. Tapi untuk berbohong itu pun dia tidak tega. Dia adalah wanita jujur, wanita yang lugu. Dan Siti hanya menggelengkan kepalanya. Namun Pak Kades melihat kejanggalan sikap menantunya itu. Kamu, Ramli, kemana dan di mana kamu semalaman? Aku seperti biasa. Aku begadang dengan teman-teman. Dan seperti biasa juga, aku membawa kunci pintu belakang. Aku pulang sekitar jam 3 pagi. Aku membuka pintu belakang. Dan aku melihat seorang yang memakai penutup wajah masuk ke kamar ayah. Kemudian, aku sengaja tidak segera menangkap orang itu. Aku bersembunyi di samping rak dapur agar orang tadi tidak melihatku. Sampai di situ, Ramli menghentikan kata-katanya. Terus, kamu lihat orang itu? Kata Pak Kades tidak sabar. Ramli melirik kepada kakaknya yang nampak gelisah. Iya, setelah dia keluar dari kamar, dia sudah tidak memakai penutup wajah lagi. Sebab kain penutup wajahnya ia pakai untuk membungkus barang curiannya. Siapa? Bilang saja sama ayah, Ramli. Siapa orang yang telah berani lancang itu? Ramli tidak menjawab, tapi jari telunjuknya menunjuk tepat pada kakaknya yang langsung emosi. Hei, enak aja lu nuduh gua. Apa lu punya bukti? Caraka mendekati Ramli dengan tangan terkepal. Berani pukul aku? Kamu akan konyol, Bang. Buktinya gampang kok. Kita semua tahu kalau Siti adalah istri yang jujur. Dia akan mengatakan apa yang terjadi semalam, kata Ramli dengan lantang. Nah, Ramli sudah memberikan kesaksiannya. Dan sekarang ayah minta sama kamu, Siti, untuk berkata jujur, kata Pak Kades seraya mendekati Siti. Untuk saat ini, Siti terlihat ragu. Dia memandang wajah suaminya yang sudah memerah, merasa akan dipermalukan. Tidak ada pilihan lain bagi Siti. Dia bersikap pasrah pada keputusan yang akan diterima oleh suaminya. Siti pun mengangguk. Dasar lu istri sialan. Bukannya melindungi gua, lu malah bikin gua malu. Mas bilang malu. Tapi aku jauh lebih malu, Mas. Punya suami seorang pencuri. Sudah. Sekarang serahkan barang ibu itu. Dan kita lupakan semua kehilapan Caraka, Siti. Siti, mana barang itu? Siti mengeluarkan bungkusan kecil dari saku roknya. Semua mata tertuju pada bungkusan yang menggunakan sapu tangan, seperti yang dikatakan Ramli. Caraka memandangi keluarganya satu persatu. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, ia meninggalkan rumah orang tuanya itu. Siti berusaha mengejar Caraka yang sudah jauh berlari. Entah apa yang kini ada dalam benak Caraka. Malam harinya, sesosok bayangan serba hitam dengan membawa sebuah jerigen mengendap-endap menyusuri sebuah tembok pagar halaman di sebuah rumah berlantai 2. Kemudian sosok serba hitam itu berbelok ke belakang rumah. Dia mengeluarkan seperangkat alat kecil, kelihatannya seperti obeng dan beberapa kunci. Sementara jerigen ia sembunyikan di sebuah kandang yang sudah tidak terpakai. Butuh waktu agak lama,
ia mengutak-atik kunci pintu dengan pelan, hampir tidak terdengar. Sampai akhirnya terdengar suara klik. Tanda kunci sudah terbuka. Dia mengangkat kakinya berjinjit sampai ke depan pintu depan. Setelah dirasakan aman karena semua penghuni sudah tertidur, dia kembali mengambil jerigen tadi. Kemudian dia mengunci pintu belakang yang tadi ia buka. Selanjutnya dia membuka jerigen di tangannya itu dan menumpahkan isinya. Cairan dari jerigen itu berukuran besar, tumpah ruah membanjiri lantai rumah mewah itu. Seketika itu juga bau bahan bakar terasa sangat menyengat. Sosok serba hitam tadi menaiki tangga yang menuju ke lantai atas. Sesampainya di sana, dia membuka penutup wajahnya. Caraka memperhatikan cairan bahan bakar yang sudah menyebar rata di lantai bawah. Pak, bau bensin, Pak. Bau bensin. Teriak istri Pak Kades. Perempuan tua itu memperhatikan lantai yang sudah dibanjiri bahan bakar. Dan ketika dia melihat ke atas, betapa terkejutnya perempuan tua itu. Demi melihat Caraka menyelipkan sebatang rokok di bibirnya, Caraka mulai mengeluarkan korek api. Crek! Batang korek api yang terbuat dari kayu itu pun menyala. Ia menyulut rokoknya, lalu menghisapnya. Caraka, tolong jangan merokok, nak. Lantai ini banjir bensin. Nanti kita semua terbakar. Jangan merokok, nak. Teriakan perempuan tua itu terdengar pula oleh suaminya. Apa ini? Bensin, Pak. Lihat si Caraka. Dia merokok di atas. Ibu takut kalau rumah ini terbakar, Pak. Caraka, matikan rokokmu. Kamu akan mencelakai kita semua. Ayah, biarkan aku menikmati rokok terakhirku. Rokok terakhir yang akan membuat aku tenang melihat tubuhku dilalap api nanti. Sahut Caraka begitu tenang. Kemudian ia menjatuhkan sisa rokok yang masih menyala ke lantai. Tentu saja kedua orang tuanya panik. Puntung rokok itu mati saat menyentuh lantai. Itu ya, gak apa-apa kan? Gak nyala kan? Caraka seperti sengaja tengah menyiksa perasaan kedua orang tuanya itu. Ternyata orang seumuran kalian masih takut menghadapi kematian. Coba kalian lihat, aku yang masih muda saja tidak takut menghadapi maut. Jangan anakku. Ayah mohon, jangan bakar rumah ini. Ayah akan turuti kemauan kamu untuk membeli motor, berapapun harganya. Teriak Pak Kades kepada Raka anaknya. Ia menuntun istrinya untuk mendekati pintu untuk keluar. Namun, mereka tidak melihat anak kunci yang biasanya tertanam di lubang kunci. Berkali-kali Pak Kades memutar-mutar handle pintu, namun tetap tidak terbuka. Ayah mencari ini. Caraka berseru sambil menunjukkan anak kunci pintu utama. Nanti aku berikan kunci ini setelah aku menghisap rokok terakhir. Caraka menyelipkan sebatang rokok di bibirnya, kemudian mengeluarkan sebatang korek api yang terbuat dari kayu. Lalu, tres! Korek itu pun menyala. Caraka tidak menyulut rokoknya, melainkan menjatuhkan korek api yang menyala itu ke lantai bawah. Batang korek api yang masih menyala itu belum menyentuh lantai. Namun penguapan bahan bakar sudah menyebar ke seluruh ruangan. Hingga, blar! Api seketika menyala di lantai bawah. Ledakan-ledakan kecil mulai terdengar saling bersahutan. Tolong! Tolong! Pak Kades berteriak dan istrinya. Mereka berusaha mendobrak pintu dengan menghantamkan kursi. Namun sia-sia, pintu tetap tertutup rapat. Perhatian mereka kini tertuju pada lantai atas. Mereka langsung mencoba naiki tangga, namun baru menginjak 2 anak tangga. Tiba-tiba api telah menyambar pakaian mereka dan mulai menjilati kulit mereka.
Tolong! Tolong! Teriak Ibu Kades menjerit setinggi langit. Kakinya sudah tidak mampu lagi ia gerakkan, karena api kini sudah menyelimuti dirinya. Begitupun dengan Pak Kades. Dia kembali terjatuh dengan seluruh tubuhnya terpanggang di bawah anak tangga. Sementara itu Caraka masih tertawa-tawa gembira melihat kedua orang tuanya sekarat, berguling-guling di lautan api. Mampuslah kalian. Bawalah harta kalian ke surga. Mendengar suara ribut-ribut, Siti merasa terganggu karena tengah menyusui bayinya. Ia melihat suaminya tengah tertawa-tawa sendiri. Matanya melihat kilatan cahaya api dari lantai bawah. Dan ketika dia melongok ke bawah, dia terkejut. Siti cepat berpikir kalau ini pasti perbuatan suaminya. Dan tanpa pikir panjang, dia mendekati Caraka yang tengah melongokkan kepalanya ke bawah. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong tubuh suaminya hingga keluar dari kayu pembatas dan segera terlempar jatuh ke lantai bawah. Tubuhnya langsung disambar api. Dan menggulungnya, sehingga dengan cepat menghanguskan seluruh kulitnya. Tolong! Tolong! Hanya itu teriakan pertama dan terakhir yang keluar dari mulutnya, sebelum akhirnya meregang nyawa. Api itu menjalar ke lantai atas, membakar apa saja yang ada. Siti mulai panik. Untuk turun itu tidak mungkin. Dia berpikir sejenak, mengamati keadaan di luar dari jendela kamarnya. Di bawah jendela, dia hanya melihat hamparan atap genting sebuah rumah milik Ibu Bidan. Dia membuka jendela. Sementara itu, api sudah mulai menjilati pintu kamar dan mulai menyambar tempat tidur. Dia berusaha untuk ke sana. Kini api mulai menjilati tubuhnya hingga terasa panas. Tidak ada pilihan lain. Siti segera menggendong bayinya, kemudian naik ke jendela. Dan ibu muda itu melayang di udara dengan pakaian yang terbakar, sebelum akhirnya jatuh menimpa atap rumah tetangganya. Atap genting itu pun hancur, kayu-kayu penyangga genting itu juga ikut patah karena tekanan berat dari tubuh Siti dan bayinya. Mereka terus meluncur dan terjatuh tepat di atas tempat tidur kamar Ibu Bidan. Bidan Ida, yang kebetulan sedang memeriksa kandungan seorang pasien, terkejut mendengar suara benda jatuh dari atas atap. Bidan Ida segera masuk ke kamarnya. Astagfirullahaladzim! Teriak Ibu Bidan itu ketika melihat seorang wanita bersama seorang bayi yang terbakar di tempat tidur miliknya. Tanpa menghiraukan pasien yang tengah menunggunya untuk diperiksa, Bidan Ida keluar rumah dan berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta tolong. Sementara itu, di luar rumah Pak Kades, hampir semua warga berjibaku untuk memadamkan api. Beruntung rumah itu berdinding terbuat dari pasangan batu bata, sehingga api hanya menghabiskan bahan yang mudah terbakar saja. Meskipun begitu, mereka tetap khawatir melihat asap yang sudah menerobos keluar dengan warna hitam pekat. Secara bergotong royong, warga memecah kaca jendela hingga bisa masuk ke dalam rumah. Mereka menggunakan air yang menggenang di halaman depan sisa bekas hujan kemarin. Setelah mereka berhasil memadamkan api, kemudian mereka berhasil masuk. Mereka menemukan jasad Pak Kades dan istrinya yang sudah hangus. Ramli kemudian naik ke lantai atas dibantu yang lainnya untuk memadamkan api. Namun dia tidak melihat keberadaan Siti dan bayinya. Dan saat dia melihat dari jendela, atapnya sebagian telah hancur. Ramli cepat berpikir kalau kakak iparnya telah melompat ke sana bersama bayinya di rumah Ibu Bidan Ida. Siti meregang kesakitan akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya nampak gosong seperti arang. Namun hebatnya, Siti masih tersadar tentang apa yang baru saja ia alami. Mana bayiku? Mana bayiku? Tanya Siti sambil merintih menahan perih dan panas. Tenangkan dirimu. Kuat,
dan tabahlah menerima semua ini. Anakmu sudah tiada," kata ibu bidan sambil mengobati luka di sekujur tubuhnya. Perempuan itu cukup tangguh. Dia tidak menangis mendengar itu, sebab baginya kematian mungkin lebih baik daripada hidup dengan sekujur tubuh penuh luka dan akan membekas seumur hidupnya. Ramli, meskipun dia seorang pemuda brengsek, pemabuk, dan pembuat onar, namun ia tetap menghormati Siti sebagai kakak iparnya. Dia menghampiri Siti dengan wajah penuh haru, bahkan mulutnya terbungkam, lidahnya keluh dan tidak mampu berkata apa-apa. Dia hanya memandangi luka bakar di sekujur tubuh kakak iparnya itu. Seluruh kulit Siti menggelembung, seperti berisi cairan. Ramli mendekati dan duduk di lantai. Dari sudut matanya terlihat berkaca-kaca. Ramli juga manusia yang punya hati dan perasaan. "Maafkan aku, Kakak, karena akulah semua ini terjadi," ucap Ramli dengan pelan. Siti terdiam membisu, hanya matanya saja yang mampu ia gerakkan sebagai isyarat membalas kata-kata Ramli. "Aku tahu bagaimana nasib Kakak setelah ini. Aku tak bisa menolong Kakak, sebab aku sendiri cuma seorang pengangguran. Tapi mungkin kejadian ini akan dapat merubah sifatku yang selama ini hanya merugikan banyak orang. Aku ingin berusaha menjadi orang baik. Aku akan mencari kerja, dan aku akan membawa Kakak untuk tinggal bersamaku." Mata Siti berkaca-kaca mendengar ucapan adik iparnya itu, yang kini sebatang kara sama seperti dirinya. Dalam hatinya ia berucap, "Aku tahu sesungguhnya kamu itu orang baik, Ramli. Semoga apa yang kamu katakan datang dari relung hatimu yang paling dalam." Perjalanan Siti Sundari. Sebulan lebih setelah menjalani perawatan, kini kondisi Siti mulai membaik. Bidan Ida merawat dengan penuh kasih. Dia tahu kalau sebenarnya Siti, sang penantu Pak Kades, adalah wanita yang lembut dengan kepribadian sederhana. Namun ia telah salah memilih suami. Kenapa dia harus menikah dengan Caraka, pemuda yang selalu memamerkan kedudukan orang tuanya? Padahal Siti Sundari saat itu menjadi bunga desa yang banyak dipuja dan didambakan. Namun takdir telah berkata lain. Dia telah melabuhkan cintanya pada Caraka. Dan kini semuanya akan menjadi sebuah cerita pendek, atau mungkin masih ada episode berikutnya dalam perjalanan hidupnya yang akan segera menyongsongnya seperti matahari menyambut pagi. Mampukah Siti melangkah atau tetap sampai di situ? Malam itu hujan mulai deras membasahi bumi. Sesekali guntur menggelegar, membuat desa kecil itu terlihat seperti desa tanpa penghuni. Gelap menyelimuti kampung itu karena warga menutup pintunya rapat-rapat, sehingga tidak ada cahaya lentera atau lampu minyak tanah yang membiasakan cahayanya keluar melalui pintu yang terbuka. Siti sesekali melongokkan kepalanya melihat keluar. Ia nampak gelisah, kepalanya terasa berdenyut-denyut.